Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua teman-teman? Jumpa lagi bersama kami ya di channel Kang Teknik. Di video kali ini kita bertemu dengan kulkas SAP 2 pintu ya, yang tipe semi inverter. Kenapa saya katakan semi inverter? Karena ini menggunakan modul ya. Nah, untuk kasus kerusakannya itu kulkas ini hanya dingin saja dan tidak bisa beku ya. Dan untuk di area bawah itu nggak mau dingin ya. Dan juga untuk di bagian atas, informasi dari orangnya itu kalau mau bikin es batu itu bisa sampai 3 hari ataupun 4 hari. Nah, di sini setelah saya cek di bagian airflow-nya ataupun di settingan temperaturnya itu nggak ada masalah ya. Jadi untuk kipas-kipasnya, oke, di sini saya akan tunjukin ya bagaimana cara mengecek kulkas 2 pintu jika mengalami kerusakan ya. Nah, yang pertama kita pastikan dulu kompresornya itu hidup ya atau tidak, karena kalau misalkan kompresornya hidup ya nggak bakalan dingin ya. Oke, kita langsung hidupkan saja untuk kompresornya. Di sini kita pasang tang ampere untuk mengetahui ada berapa ya ampernya nanti pada saat kita hidupkan kompresornya ya. Dan kita akan coba langsung hidupkan 1 2 3. Nah, di sini untuk kompresor sudah berjalan ya, dan ampere menunjukkan di angka berapa ini, 9 ya, 0,9 0,9 0,8 ya. Dan untuk satuan ampere 0,8 ini sudah normal ya teman-teman. Untuk ukuran 2 pintu itu udah normal. Di sini untuk kompresor yang pasti jalan ya. Dan selanjutnya kalian bisa cek, kalian bisa pastikan, karena kalau misalkan atas itu nggak bisa jadi es dan di bagian bawah itu nggak dingin, ada kemungkinan freon itu mengalami kebocoran ataupun jalur pada perpipaan itu mengalami kebuntuan ya. Nah, di sini setelah saya pegang untuk di area filter itu terasa panas ya. Jadi pada intinya freonnya itu masih ada ya. Namun kenapa nggak bisa dingin? Nah, pertanyaannya seperti itu. Nah, menurut informasi dari orangnya sudah pernah diisi freon kurang lebih sekitar 1 minggu yang lalu ya. Tapi nggak ada perubahan ya, nggak ada perubahan. Dan untuk dinginnya pun masih tetap hanya dingin saja ya, tidak mau beku. Nah, dari sini kita akan coba cek ya teman-teman. Ini ada kemungkinan terjadi kebuntuan ya untuk di area sirkulasi perpipaannya. Lebih tepatnya bukan kebuntuan ya, tapi ada apa ya, semacam kurang lancar begitulah untuk sirkulasinya. Nah, di sini contohnya kalau misalkan sudah pernah diisi freon ya. Oke, lanjut aja kita cek di bagian airflow-nya ataupun di bagian kipasnya. Kalian harus memastikan juga karena kalau misalkan di bagian airflow-nya itu tidak ada hembusan, yang pasti kulkas itu nggak bakalan dingin juga ya. Dan di sini untuk kipas berjalan ya, dan juga ada hawa dingin ya. Tapi kenapa nggak bisa beku ya ataupun lama membuat es batunya. Untuk di bagian bawah, di airflow di bagian bawah, kalian bisa cek juga. Nah, posisinya di sini. Di sini untuk hembusan udaranya itu normal ya, ada hembusan. Jadi tidak tertutup ataupun terhambat apa-apa. Di sini masih normal-normal saja. Nih udah ada hembusan ya. Kalau misalkan kita cek di sini ada hembusan, itu artinya sudah normal ya. Untuk sistem airflow-nya sudah normal. Selanjutnya dari sini kita akan coba tunjukin ya di mana letak kerusakannya pada kulkas ini. Nah, seperti yang kalian lihat ya, di sini kulkas ini sudah saya hidupin kurang lebih sekitar 15 menit ya. Sekitar 15 menit, dan pintu atas juga saya tutup. Nah, ini di sini setelah saya buka, pembekuannya itu tidak merata ya. Jadi kalau kalian lihat, jadi pembekuannya itu hanya di bagian ujung atas ini saja, dan di bagian bawah
itu nggak nyampe ya, padahal kipasnya sudah saya lepas seperti ini. Masih intinya itu kipas tetap jalan tapi saya buka seperti ini harusnya cepat teman-teman. Pemerataannya itu cepat, pembekuannya itu cepat. Dan di sebelah bawah ini, tengah-tengah ini nggak ada pembekuan sama sekali, ini hanya di ujung saja. Nah, apa penyebabnya? Padahal filter panas, yang artinya kalau misalkan filter panas itu artinya kan freonnya penuh ya, freonnya penuh, namun tidak bisa dingin. Nah, penyebabnya kalau kalian dengar ya, dari suara kapiler ini terdengar seperti suaranya itu suara sirkulasi freonnya itu tersendat-sendat ya, jadi nggak lancar ya. Jadi penyebab yang bikin kulkas ini nggak bisa merata pembekuannya bisa jadi dari kapiler yang mengalami penyempitan ataupun tersendat-sendat ya, sirkulasinya tersendat-sendat. Nah, itu bisa dikatakan hampir mengalami kebuntuan, tapi nggak buntu total ya. Dan yang kedua, bisa jadi oli di dalam evaporator ini endapannya terlalu banyak. Nah, kalau misalkan endapan oli terlalu banyak di area evaporator ini, sama juga teman-teman, nanti eh, bekunya itu nggak bakalan merata ya. Ataupun meskipun dia mau beku, itu membutuhkan waktu yang sangat lama. Nah, jadi sudah ketahuan ya kasus dari kerusakan kulkas 2 pintu sub merek kulkas sub ini, yaitu dari sirkulasi freon itu mengalami tersendat-sendat ya, atau hampir mendekati buntu lah kalau saya katakan. Nah, ini bisa jadi belum bersih ya, untuk membersihkan di area evaporator. Jadi nanti untuk pengerjaannya ya, ini yang mungkin nanti yang saya akan lakukan, saya akan memflashing dulu, habis itu yang pasti untuk di bagian filter pasti saya ganti ya, meskipun masih baru. Karena seperti yang saya katakan di video-video saya kemarin, semakin filter ini sama halnya seperti saringan ya, semakin baru semakin bagus. Nah, di sini saya akan coba buang untuk di bagian freonnya. Nih saya tunjukin kalau memang untuk freon itu masih ada, cuman sirkulasinya itu tersendat-sendat yang bikin evaporator itu pembekuannya tidak merata ya. Nah, ini udah saya buang, nanti saya akan flashing ya. Oke, di sini untuk di bagian jalur hisap itu sudah saya potong ya. Di sini coba saya flashing dulu. Nah, ini kebetulan kalau misalkan kalian lihat ya, itu banyak banget keluar olinya. Nih kalian lihat, tuh banyak banget ya olinya. Bisa jadi endapan oli di dalam evaporator itu terlalu banyak yang menyebabkan evapnya itu, pembekuannya itu tidak merata ya. Tuh udah ngebul olinya banyak banget. Nah, ini harus kita bersihkan sampai bersih ya, supaya nanti pembekuannya bisa lancar. Dan di sini setelah kita flashing ya beberapa menit, dan di sini udah habis ya, olinya sudah habis tuh. Nah, ini kita coba tes. Tuh udah habis ya, udah habis olinya. Jadi untuk di bagian evap udah dipastikan udah habis olinya. Nah, selanjutnya kalau misalkan udah habis, kalian bisa tambahkan oli, karena tadi udah cukup lumayan banyak ya yang keluar olinya, jadi kemungkinan oli di dalam kompresor ini mengalami kekurangan ya. Nah, selanjutnya kalau misalkan udah seperti itu, kalian bisa tambahkan oli. Nah, caranya kalian bisa menggunakan selang seperti ini, dan untuk filternya kalian bisa menggunakan filter kulkas. Jadi di dalam filter ini kan ada saringannya ya. Jadi ini fungsinya juga nyaring oli juga kalau misalkan ada oli yang kotor ya. Dan untuk penambahannya ataupun takarannya itu kalian bisa kira-kira saja seberapa banyak tadi oli yang keluar ya. Nah, di sini akan saya tambahkan kurang lebih sekitar dua dua ini ya, dua filter ini. Oke, di sini udah penuh, dua filter penuh. Sekarang kita tinggal nunggu dia itu masuk semua ya. Ini saya mengisi dalam keadaan mati,
Boleh kalian mengisi dalam keadaan hidup, boleh juga kalian mengisi dalam keadaan mati. Yang mana aja yang menurut kalian yang paling gampang ya. Oke, di sini setelah apa ya, oli kita masukkan, selanjutnya kita potong juga di bagian filter, kita lepas ya. Di sini saya akan tunjukin ya teman-teman, apakah kebuntuannya itu dari filter atau ya, dari yang lain-lain ya. Kita akan coba buktikan. Kita potong ya. Jadi di dalam ini ada filter juga, ada saringan juga, kita potong. Harusnya kalau misalkan filter baru ini harusnya bersih ya. Kita coba potong dulu, kita penasaran ya, kita akan buka. Oke, setelah kita buka, ternyata untuk di bagian filter itu masih bersih banget ya teman-teman. Karena ini masih baru ya, tapi kita juga nggak tahu ya, makanya kalau misalkan kalian ragu, lebih baik kalian bisa ganti ya untuk di bagian filternya. Ini masih bagus ya, ternyata untuk di bagian filternya. Bisa jadi penyebabnya itu dari oli di evap itu terlalu banyak ya, atau di bagian kapiler itu mengalami kebuntuan. Nah, sekarang kita akan coba ganti dengan filter yang baru. Ini kita potong, usahakan untuk pemotongan filter jangan sampai gepeng ya, atau lubangnya itu kalian bagusin lah istilahnya. Untuk di bagian lubang itu kalian bisa bagusin. Nah, contohnya seperti ini udah saya potong ya, dan masih bulat, nggak gepeng ya untuk lubang kapilernya tuh. Dan selanjutnya kita akan coba hubungkan ke filter ya, filter kulkasnya. Nih di sini untuk di bagian filter udah saya kasih kapiler juga untuk proses pemakuman ya. Nah, ini adalah cara kalau misalkan kalian itu tidak memiliki alat vakum. Kalian bisa gunakan filter dengan 2 cabang, lalu kalian bisa tambahkan 1 buah kapiler. Nah, ini udah selesai teman-teman. Kita tinggal proses pengelasan ya. Oke, untuk di bagian filter sudah selesai, dan untuk sambungan di jalur pipa hisap karena ini terlalu besar ya, kita coba ganti dengan yang lebih kecil ya. Nah, ini kita coba ganti. Langsung aja kita las. Oke, di sini setelah kita las semua di bagian jalur-jalurnya udah kita las, dan di sini udah di bagian jalur hisap ini sudah rapi, kita las ya. Dan di sini adalah jalur pengisian. Ini saya menggunakan kapiler supaya nanti pada saat selesai mengisi kita gampang ya, menggunakan tang aja udah cukup untuk memotongnya. Di sini kulkas kita coba hidupkan untuk memvakum ya. Ampere kita hidupkan, dan pemakumannya kita keluarin udaranya itu lewat jalur kapiler tadi ya, yang saya katakan dari jalur evap tadi. Ini kalian bisa hidupkan seperti ini sampai udara di kapiler vakum ini udah habis ya. Kalau misalkan udah habis, kalian bisa tambahkan metil. Nah, ini untuk penambahan metilnya ini opsional, kalian boleh menambahkan metil, boleh juga kalian tidak menambahkan metil. Karena di konten-konten saya sebelumnya pernah saya upload, ada yang menggunakan metil, ada juga yang tidak menggunakan metil. Nah, ini karena ada kemungkinan di bagian kapiler itu takutnya ada kerak-kerak di bagian kapiler ya. Nah, makanya saya coba tambahkan metil
supaya kerak-keraknya itu nanti bisa ngikut ya. Oke, di sini sudah udaranya udah habis. Selanjutnya kita tinggal hisapkan metilnya. Jangan lupa langsung aja kalian bisa las supaya nanti pada saat proses pengisian freon itu tidak ada kebocoran ya di area filter ini. Kita coba tutup seperti ini aja. Nanti saya akan tunjukin juga ya teman-teman, kalau sudah diisi freon apakah di area evap itu bisa merata atau tidak ya. Nanti coba saya tunjukin nantinya. Nah, di sini setelah sudah kita las, selanjutnya kita akan masuk proses pengisian freon. Di sini untuk proses pengisiannya itu saya mengisi dalam keadaan kulkas tidak dihidupkan ya, ataupun dalam keadaan mati. Dan di sini kita untuk tekanannya itu bisa kalian isi sekitar 60 sampai 80. Nanti sampai mana aja, yang penting sekitar segitu ya, antara 60 sampai 80. Nah, di sini karena udah mentok di 60 dan tidak mau bisa naik lagi untuk freonnya, nah terpaksa saya langsung hidupkan saja. Oke. Di sini kulkas sudah saya colokin dan tekanan sudah mulai turun ya. Di sini untuk penambahannya kalian bisa tambahkan nanti pada saat kulkas sudah berjalan. Nah, di sini untuk tekanannya itu berada di sekitar 15 psi ya. Ini kita cek lagi nanti apakah bisa turun lagi ataupun masih berada di posisi 15. Kalau misalkan udah berada di posisi 15, kalian nggak perlu tambahkan ya. Oke, nah di sini untuk tekanannya sudah turun di angka 10. Kayaknya kita perlu menambahkan lagi ya. Namun sebelum menambahkan, kalian tunggu beberapa detik supaya sirkulasi freonnya itu bisa merata dulu. Oke, dan selanjutnya karena ini udah di posisi 10 psi, kita coba tambahkan. Mungkin untuk penambahannya itu saya nggak sampai 15 ya, perkiraan di angka 13 ataupun 14, karena di bagian filter udah mulai terasa agak panas ya. Jadi untuk di bagian filter sendiri itu jangan sampai terlalu over panasnya, karena kalau misalkan terlalu banyak, kulkas itu juga nggak bakalan bisa dingin juga teman-teman. Oke, kita coba tutup dulu. Nah, di sini untuk tekanannya itu masih di angka berapa ini? Di angka udah 13 ya. Ini sisa dikit lagi ya. Kurang dikit lagi kita tambahkan. Nah, habis itu kalau misalkan sudah kita tambahkan seperti ini, kalian bisa tunggu di bagian evapnya. Nanti saya akan tunjukin ya, apakah di bagian evap itu sudah merata atau tidak. Oke, di sini udah berada di sekitar 13 psi. Nah, langsung aja kita tutup. Ini tinggal kita menunggu proses pembekuan di dalam evaporator ya. Dan untuk di bagian filter juga nggak terlalu panas ya, nggak terlalu panas seperti yang tadi. Ini juga masih panas tapi masih bisa kita pegang tuh. Oke, kita tunggu. Oke, nah di sini setelah menunggu beberapa menit ya, kurang lebih antara 10 ataupun 15 menit, dan di sini untuk tekanannya sudah turun. Ini wajar teman-teman, kalau misalkan di evap itu sudah merata ya dinginnya, otomatis nanti ada penurunan di bagian tekanan. Di sini udah turun, berada di sekitar 10 psi ya, sekitar 10 psi ya, kalau kalian bisa lihat. Dan ampere menunjukkan 0,7, cukup aman. Kalau yang tadi sekitar 0,8 lebih ya, dan di sini udah 0,7 hampir mendekati 8 ya, jadi masih aman. Untuk di filter sudah terasa hangat, dan kita akan cek, kita akan buktikan di bagian evapnya apakah sudah pembekuannya itu udah merata atau masih belum. Nah, ini kita buka seperti yang kalian lihat. Untuk pembekuannya sendiri udah merata ya, jadi dari atas bawah itu udah merata. Nah, ini kalau misalkan kalian lihat nih,
Ini udah merata ya. Di bawah juga beku sampai ke atas. Dan nantinya ini kalau misalkan udah berjam-jam di akumulator ini juga bakalan ikut beku ya. Oke, sampai di sini dulu video dari kami. Semoga bermanfaat ya. Jika video ini bermanfaat, boleh kalian share. Jangan lupa dukung channel kami dengan cara tekan tombol like-nya dan juga subscribe-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.